Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas analisis gravimetri. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelarutan. Disimak baik-baik ya. Di materi kelarutan, kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama adalah istilah kelarutan, konstanta hasil kali kelarutan, perubahan kelarutan atau yang disebut endapan, dan hubungan kelarutan dengan analisis gravimetri. Oke, apa sih istilah kelarutan? Bisa dilihat di gambar ada tulisan solut ditambah solvent menjadi solution. Ya, di gambar solut kita bisa lihat itu ada sampel atau zat berwarna biru dengan bentuk seperti kristal granul. Lalu di sebelahnya ada beker gelas berisi air atau water yang disebut dengan solvent. Lalu ketika keduanya dicampurkan akan menjadi solution atau yang disebut dengan larutan. Ya, di situ di gambar terlihat warna larutannya menjadi warna biru. Jadi kelarutan itu apa? Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, yaitu zat terlarut atau yang disebut solut, untuk bisa larut dalam suatu pelarut atau yang disebut dengan solvent. Nah, biasanya kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang bisa larut dalam suatu pelarut pada suatu kesetimbangan kimia. Nah, larutan hasil kelarutan ini biasanya disebut larutan jenuh. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padatan. Nah, kelarutan ini bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air atau hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Istilah tidak larut atau insoluble bacanya seperti itu ya, sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Jadi sebenarnya nggak ada bahan yang nggak benar-benar larut. Dia bisa larut tapi hanya sangat sedikit atau sangat-sangat kecil dia bisa terlarutnya. Ambang batas untuk menggambarkan sesuatu sebagai tidak dapat larut atau istilahnya yang serupa dengan itu ya, atau gampangnya kita bilang tidak larut, tidak mudah larut. Contohnya adalah misalnya seperti ini. Suatu sumber atau literatur bisa menyatakan bahwa suatu zat digambarkan atau dikatakan dia nggak larut ketika kelarutannya itu kurang dari 0,1 gram per 100 ml pelarut. Artinya ketika dia bobotnya 0,1 gram dan dia dilarutkan dengan 100 ml pelarut dia tidak larut, maka zat tersebut dikatakan zat yang tidak mudah larut. Nah, angka ini bisa didapat karena hasil percobaan terdahulu ya. Jadi udah hasil coba-coba dari beberapa pakar, didapatkanlah kesimpulan bahwa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada zat atau sampel yang ketika kita punya bobotnya 0,1 gram lalu kita larutkan dengan pelarut misalnya air sebanyak 100 ml, ternyata dia tidak larut sempurna alias tidak jadi larutan penuh, maka dia disebut zatnya tidak larut. Nah, di sini ada sumber dari Farmakope Indonesia itu menyatakan beberapa istilah tentang kelarutan dilihat dari jumlah bagian pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan satu bagian zat terlarut ya. Di situ ada sangat mudah larut sampai praktis tidak larut. Maksudnya apa? Kalau sangat mudah larut berarti dia sedikit aja dikasih pelarut atau dikasih air dia akan langsung larut. Nah, sementara kalau praktis tidak larut biar ditambahkan air sebanyak apapun ya, di situ dibilang lebih dari sama dengan 10.000 bagian pelarutnya dia tidak akan pernah larut sempurna, makanya dia dibilang praktis tidak larut. Nah, 7 istilah ini akan sering muncul ketika kalian
menganalisis suatu sampel di laboratorium ya, ketika kalian buka MSDS dari suatu sampel. Nah, di situ biasanya dia akan diberitahukan di sifat fisik dan kimianya, apakah zat tersebut mudah larut, sukar larut, atau praktis tidak larut, supaya kita bisa menentukan pelarut apa nanti yang cocok, apakah arus dengan air, ataukah dengan etanol, atau zat organik lainnya yang berupa cairan. Oke, kelarutan zat yang mudah larut biasanya dinyatakan dalam gram zat per 100 ml pelarut ya, tadi udah dibahas sebelumnya. Nah, untuk yang sukar larut biasanya dinyatakan sebagai hasil kali larutan atau mol per liter. Konstanta hasil kali kelarutan yaitu merupakan tetapan kesetimbangan kimia yang terdapat pada basa dan garam yang sukar larut. Jadi khusus untuk zat-zat basa yang bersifat basa atau garam yang sukar larut. Pelarutannya tergolong reaksi kesetimbangan yang terjadi antara zat padat dengan ionnya. Jadi lebih dilihat dari reaksi antara zat padat tersebut dengan ionnya. Nah, konstanta ini akan berubah bila suhunya dirubah. Jadi kalau suhunya nggak dirubah ya, bisa dipanaskan atau didinginkan, konstanta ini tidak akan berubah. Lalu hubungan kelarutan dengan ion senama dan pH apa? Kelarutan zat dipengaruhi oleh ion penyusun pelarut. Jadi di dalam pelarut itu ada ion-ion kan, misalnya di dalam air itu pasti ada ion OH-nya, ada ion H-nya gitu kan. Nah, itu sangat mempengaruhi dalam kelarutan. Kelarutan pada pelarut yang mengandung ion senama, artinya ionnya sama namanya dengan zat yang mau kita larutin, itu akan memperkecil kelarutan karena dia ternyata menggeser atau merubah kesetimbangan kimianya. Nah, nilai kelarutan ion senama ini dari zat yang dilarutkan diabaikan karena terlalu kecil nilainya, sehingga yang digunakan adalah konsentrasi ion dari pelarutnya. Nah, terus apa aja zat-zat kelarutan yang dipengaruhi oleh pH? Yang pertama ada zat dengan sifat basa mudah larut dalam larutan netral dan asam. Yang kedua, garam dari asam lemah yang mudah larut dalam asam kuat. Dan yang ketiga adalah garam dari basa lemah mudah larut dalam basa kuat. Jadi kalau garamnya asam lemah bisa dilarutkan dalam asam kuat, tapi kalau dia garamnya dari basa lemah, larutnya dalam basa kuat. Tuh. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang kelarutan, lalu kita belajar tentang endapan. Kenapa sebelumnya saya jelaskan tentang kelarutan? Karena ketika suatu zat ya dilarutkan oleh pelarutnya, ada titik atau ada keadaan di mana dia akan menghasilkan endapan. Nah, kapan pengendapan itu terjadi? Pengendapan itu terjadi ketika larutan ini telah mencapai titik jenuh. Ya, kayak kalian nih kalau udah belajar terus gitu kan, bosen, jenuh gitu. Nah, pasti nggak enak kan, pusing lah atau apa. Nah, itu biasanya berarti mungkin akan ada endapan tuh di otaknya ya kan. Endapannya apa ya? Berupa kebosanan kalau kalian. Nah, di sini karena dia sudah mencapai titik jenuh dari larutan tersebut, ketika kita terus tambahkan zatnya, maka dia akan menghasilkan yang namanya endapan. Larutan yang telah jenuh oleh suatu zat akan mengalami kelarutan atau mengalami tetap larut tapi ada endapan karena laju pelarutan zat sebanding dengan laju pengendapan zat. Nah, untuk koefisien reaksi ya, di sini ada 3. QC itu adalah ketetapan untuk endapan, kalau KSP adalah nilai konstanta hasil kali kelarutan yang tadi sebelumnya dibahas. Jadi kalau dirumuskan secara kimia, kapan sih suatu zat itu dikatakan mengendap, ya kan? Jika nilai QC suatu zat itu nilainya sama dengan KSP, maka larutan tersebut tepat jenuh
artinya baru mau akan mengendap, dia baru di titik jenuh. Nah, tapi kalau QC-nya lebih kecil dari KSP-nya berarti belum mengendap atau belum jenuh gitu. Dia baru sekadar larut aja. Nah, kapan jenuhnya? Terjadi pengendapannya ketika nilai QC-nya lebih besar dari nilai KSP-nya. Nah, nilai QC dan KSP ini bisa dihitung. Sebenarnya diajarkan di kimia dasar. Saya nggak akan jelaskan di sini. Jadi intinya ketika kalian menambahkan zat padat ya ke dalam larutan, dia akan larut. Terus ditambahkan gitu kan, pada suatu keadaan dia akan mengalami nilainya itu QC dan KSP-nya akan sama. Nah, pada keadaan itu larutannya disebut tepat jenuh. Dia baru mau ngambil ancang-ancang buat mengendap. Terus kalian tambahkan lagi zatnya atau zat terlarutnya. Kalian terus tambahkan, berarti kan nilai QC-nya akan lebih besar tuh. Ketika nilai QC-nya akan lebih besar, maka dia akan terjadi pengendapan. Apa sih tandanya terjadi pengendapan? Ketika kalau kalian lihat larutan di bawahnya ada zat padat yang diam, ya bahasanya mengendap ya. Jadi zat itu lebih bobotnya lebih berat daripada massa jenis airnya, jadi dia akan ada di bawah. Nah, itu dikatakan terjadi pengendapan. Kenapa kita belajar endapan? Karena nanti di gravimetri endapan inilah yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya gitu. Makanya nanti di proses analisis gravimetri kita harus membuat zat tersebut menjadi mengendap. Bagaimana caranya? Setiap analisisnya tentu berbeda. Ada yang dipanaskan, ada yang hanya ditambahkan basa atau ditambahkan asam aja dia udah mengendap gitu. Tergantung analisisnya apa yang mau kita uji. Nah, reaksi pengendapan dari dua larutan merupakan pengenceran sehingga nilai konsentrasi seluruh zat akan berubah. Jelas ya, karena adanya pelarutan maka si zat yang terlarut tadi otomatis akan berubah konsentrasinya. Oke, di sini saya tampilkan beberapa gambar ya. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Wah, berwarna-warni. Nah, tahukah kamu apa gambar yang saya tampilkan? Yang pertama itu ada air garam, jadi air yang diberikan garam. Yang kedua ada lem, ya di situ saya gambarnya lem Aibon yang warna kuning. Lalu ada teh. Nah, ini enak banget kalau pagi-pagi kita minum. Terus ada air ditambah pasir, makanya di situ warnanya agak kecoklatan. Nah, tadi saya bilang ada endapan kan, bisa dilihat di sini seperti ada zat yang padat ya, yang lebih berat yang ada di dasar beker atau di dasar wadah. Nah, itu disebut endapan. Lalu ada susu. Ya, ini minuman sehat. Lalu yang berwarna-warni adalah cat. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena kita akan bahas yang namanya jenis-jenis keadaan dalam suatu. Oke, yang pertama ada larutan ya, yaitu keadaan homogen di mana zat terlarut atau solut itu bercampur dengan pelarutnya, solvent, misalnya gula atau garam dalam air atau teh. Jadi dia homogen, dia sama-sama terlarut dan kita nggak bisa bedain nih, ya kan? Ketika tadi awalnya si garam bentuknya padatan, terus kita punya air, kita gabung jadi satu. Ketika dia sudah jadi larutan air garam, apakah kita masih bisa membedakan mana garam mana airnya? Tidak kan? Nah, itu makanya disebut larutan karena keadaannya homogen. Lalu yang kedua ada namanya suspensi, yaitu keadaan heterogen. Kalau homogen berarti dia sama, kalau heterogen berarti dia berbeda. Berbedanya berarti ada perbedaan, di mana zat terlarut atau solutnya bercampur dengan pelarut atau solvent ya, sama keadaannya, sama kita larutkan, dia bercampur, tapi masih ada zat terlarut yang tidak larut, berarti artinya dia membentuk endapan. Apa contohnya? Misalnya air dengan pasir atau air dengan kapur. Mungkin kalau nanti kalian di rumah bisa mencoba ya kan, kalian ambil pasir lalu kalian larutkan dengan air
tapi airnya jangan banyak-banyak. Misalnya pasir sesendok, airnya 100 ml gitu kan, atau segelas. Coba kalian aduk, ya kan. Ketika kalian aduk terus kalian diamkan, akan terlihat perbedaannya. Ada zat yang tidak terlarut. Maka keadaan seperti ini jenis kelarutannya disebut dengan suspensi. Lalu yang ketiga ada koloid, ya. Tadi contohnya ada gambar susu, lem, dan cat. Jadi kalau koloid itu keadaannya di antara suatu larutan dan suspensi. Dibilang homogen, dia homogen, tapi dibilang heterogen, dia juga heterogen. Ya, artinya secara kasat mata kita bisa lihat nih gitu, susu, oh iya benar susu kecampur gitu, atau cat, oh iya warnanya seperti itu ya gitu. Padahal ketika dilihat dengan alat khusus mungkin terlihat perbedaannya, masih ada zat yang tidak terlarut seperti itu. Nah, perbedaan ini saya rangkum berdasarkan ukuran partikel endapan. Ya, di sini bisa dilihat sifat gejala atau keterangannya dilihat dari ukurannya. Kalau suspensi ukurannya itu lebih dari 1000 nanometer, sementara larutan kurang dari 10 nanometer. Nah, kalau koloid karena dia tadi berada di antara suspensi dan larutan, maka ketika diukur itu ukurannya 10 sampai 100 nanometer. Nah, biasanya kalau larutan kita melakukan penyaringan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih keadaannya gitu. Nah, kalau dengan larutan yang dengan penyaringan yang biasa, suspensi dia bisa terpisah, bisa dibedakan mana zat terlarutnya, mana zat pelarutnya. Tapi untuk koloid dan larutan dia tidak bisa. Jadi ketika disaring dengan saringan biasa gitu, kayak saringan di lab yang kertas, dia nggak akan terpisah. Tapi kalau suspensi akan terpisah, mana endapannya, mana larutannya. Nah, untuk penyaringan ultra, untuk larutan karena dia sangat-sangat homogen, dia dengan penyaringan apapun tidak akan terpisahkan. Ya, tidak akan pernah kita bisa misahkan lagi air teh menjadi air dan tehnya aja. Nah, tapi kalau untuk koloid dengan saringan tertentu atau saringan dengan jenis saringan ultra, berarti dia sangat-sangat kecil, itu bisa terpisah mana zat terlarutnya dan mana zat pelarutnya. Nah, jika keadaannya kita biarkan atau kita diemin nih gitu, ketika keadaan contohnya itu suspensi koloid dan larutan, maka ketika suspensi kita diamkan maka dia akan mengendap, dia akan terjadi pengendapan. Tapi kalau koloid dan larutan tidak akan terjadi pengendapan. Nah, lalu dikasih keadaan berikutnya yaitu disentrifugal, artinya dikocok dengan kecepatan tertentu gitu kan, dan dengan alat biasanya. Kalau untuk suspensi jelas ya, dia didiamkan aja dia mengendap. Nah, kalau untuk koloid dia baru mengendap ketika dilakukan pemisahan dengan cara sentrifugal. Tapi untuk larutan tidak. Kenapa? Karena dia homogen. Lalu dari tingkat kekeruhan bisa dilihat kalau larutan jernih ya, kecuali kalau kalian bilang teh kan ada yang butek gitu. Nah, itu karena bikin tehnya terlalu pekat ya. Di sini jernih maksudnya dalam keadaan normal dengan takaran yang memang pas, misalnya tadi 0,1 gram dalam 100 ml gitu. Bukan berarti kalau tehnya butek atau tehnya pekat banget terus dibilang suspensi, enggak, dia tetap larutan. Nah, kalau untuk suspensi jelas terlihat keruh ya. Seperti tadi contohnya gambar air dan pasir. Ketika kalian campurkan air dan pasir, pertama-tama terlihat seperti tercampur kan. Nah, ketika sudah didiamkan akan terlihat tuh keadaan atau kondisi di mana airnya menjadi keruh yang bagian atas dan di bawahnya ada endapannya. Nah, kalau koloid kenapa dibilangnya jernih? Jernih di sini dalam arti warnanya tuh satu gitu. Misalnya kayak tadi susu warnanya putih gitu, lem warnanya bening kuning gitu kan, warna beningnya tapi kuning, cat warna biru ya jelas warnanya biru, seperti itu.
Terus faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kelarutan? Ada 4 faktor. Yang pertama suhu. Suatu zat akan dapat semakin mudah terlarut dalam zat pelarutnya apabila suhunya semakin tinggi, ya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya suatu partikel dalam suatu zat pada suhu yang lebih tinggi bisa bergerak lebih cepat, sehingga kemungkinan terjadinya suatu tumbukan akan lebih sering. Makanya untuk mempercepat kelarutan biasanya dilakukan pemanasan. Itu faktor yang paling utama. Yang kedua ada ukuran zat terlarut. Secara umum makin besar luas permukaannya, maka suatu zat makin besar luas permukaan suatu zat, maka pelarutnya pun akan lebih cepat. Kenapa? Karena semakin besar luas permukaan zat berarti tumbukan antar partikelnya juga akan lebih cepat, sehingga proses kelarutannya juga semakin cepat. Yang ketiga proses pengadukan. Nah, ini paling sering kita lakukan di rumah. Sederhananya adalah ketika kalian membuat larutan gula, ya. Nanti boleh coba di rumah, coba bandingkan ketika kalian masukkan 1 sendok gula ke dalam air biasa, lalu di gelas berikutnya kalian masukkan air panas, lalu kalian masukkan gula. Yang ketiga, kalian masukkan air panas dan ditambahkan gula, lalu diaduk. Lakukan itu bersama-sama, maka akan terlihat mana lebih cepat. Pasti yang lebih cepat adalah yang gelas ketiga, yaitu yang ditambahkan air panas dan diaduk. Kenapa? Karena proses pengadukan ternyata mempengaruhi, ya kan? Semakin dia diaduk berarti akan semakin cepat terjadi tumbukannya, sehingga kelarutannya juga semakin cepat. Apalagi ditambah tadi menggunakan air panas, berarti kan suhunya menjadi naik. Lalu yang terakhir volume dalam pelarut. Semakin banyak volume pelarut yang digunakan, maka makin cepat suatu zat akan melarut. Dengan catatan zat terlarutnya tetap segitu, tidak ditambahkan. Misalnya 0,1 gram. Kalau kalian melarutkan dalam 100 ml sama dalam 1000 ml, dia akan cepat larut dalam 1000 ml. Kenapa? Karena volume pelarutnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Seperti itu. Lalu hubungannya kelarutan dengan ketelitian analisis gravimetri apa? Tadi saya sudah sempat singgung di awal, karena di grafi nanti kita belajarnya mengendap atau zat yang akan ditimbang adalah harus berupa endapan. Makanya kita harus tahu kapan si zat itu bisa mengendap, apakah harus dengan pemanasan aja atau dengan pengadukan juga, atau volume pelarut harus ditambah atau bagaimana. Nah, ini hubungannya. Pemisahan zat secara gravimetri adalah analisis kuantitatif, artinya seluruh zatnya yang akan ditetapkan dari contoh harus mengendap, karena kalau enggak berarti enggak teliti, ya, analisis gravimetrinya. Nah, endapan ini diusahakan agar zat yang tersisa sesedikit mungkin itu, ya, memang tidak bisa 100% sempurna zat itu mengendap, tapi di sini kita mau meminimalisir supaya yang tidak mengendap itu sangat-sangat sedikit. Makanya harus tahu kelarutannya seperti apa. Nah, makin sedikit atau makin kecil zat yang terlarut, maka makin besar yang mengendap, ya, sehingga ketika kalian nanti nimbang, hasilnya akan mendekati kebenaran, ya, atau mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi pekerjaan kalian semakin teliti. Sebaliknya, jika kelarutannya makin besar, maka jumlah zat yang diukur makin jauh, sehingga kesalahannya juga makin besar. Apakah menjadi teliti? Ya, tentu tidak, karena namanya analisis kuantitatif, kita perlu data berupa angka, ya. Di materi sebelumnya sudah dibahas. Ketelitiannya itu dilihat dari nilai kadarnya, apakah mendekati kadar sebenarnya atau enggak. Itu hubungannya. Jadi supaya kita tahu zat tersebut kelarutannya seperti apa, karena kita mau dia mengendapnya sempurna, supaya hasil analisis gravimetri kita bagus, hasilnya mendekati jumlah sebenarnya dan prosesnya juga teliti.
Oke, untuk materi kelarutan sebagai pengantar untuk analisis gravimetri selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.